Naga sejati tiga warna itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga saat ia menerkam ke bawah. Namun, Zhongmo berada di alam samudera spiritual tingkat ketiga dan terlalu kuat. Kedua pancaran tinju itu menghancurkan semua pancaran tinju bintang Luming yang meledak, dan naga sejati tiga warna juga tersebar. Namun, dia masih berhasil memblokirnya sejenak. Momen ini saja sudah cukup. Luming melambaikan tangannya terus-menerus. Dalam sekejap, tanda padat muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, Luming menuliskan 7 susunan prasasti pada dirinya sendiri. Di antaranya, ada formasi prasasti untuk ledakan Zhen Yuan, formasi prasasti untuk meningkatkan kecepatan, formasi prasasti untuk meningkatkan kekuatan fisik, formasi prasasti untuk meningkatkan pertahanan. Dengan susunan prasasti, kekuatan tempur Luming meningkat lagi. Membunuh. Di bawah, Zhongmo tidak kenal ampun dan niat membunuhnya seperti gelombang pasang. Bajingan kecil, mari kita lihat bagaimana kamu akan mengukir prasasti itu di udara. Zhongmo mencibir dan pancaran tinjunya yang seperti gunung menghantam Luming. Tidak mungkin bagi seorang ahli prasasti biasa untuk menuliskan formasi prasasti besar di dalam kehampaan. Hanya alkemis prasasti sejati peringkat 7 yang bisa menuliskan formasi prasasti di kehampaan dan mengerahkan efeknya. Ini hanya bisa dilakukan dengan kekuatan spiritual yang sangat dahsyat. Luming tidak dapat melakukannya sekarang. Dia sedang menulis prasasti di kehampaan dan prasasti itu akan segera hilang. Kembali ke Pulau Tujuh Warna, Taois Tujuh Warna pernah mengukir formasi besar di kehampaan, dan metodenya tidak terduga. Ledakan. Luming tidak mau membuang-buang napas padanya. Dia menyerang dengan tombaknya. Kilau tombak besar itu sebesar gunung dan menekan ruang, menyebabkannya bergetar. Luming telah menambahkan 7 jenis susunan prasasti pada serangan tombak ini. Terlebih lagi, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Bahkan seorang ahli di puncak alam samudera spiritual tingkat pertama akan dihancurkan sampai mati oleh serangan tombak ini. Ledakan. Cahaya tombak bertabrakan dengan kekuatan tinju, dan kekuatan besar meledak. Sekarang, Luming menekan tombak panjangnya. Dengan bantuan serangan balik, tubuh Luming melayang mundur ribuan meter dalam sekejap. Dia merasakan ki dan darahnya bergolak di tubuhnya. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya, tapi dia tidak peduli. Dia menggunakan 9 langkah naga yang menapaki surga, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang ke kejauhan. Sial, jangan lari. Zhongmo meraung dan mengejarnya. Namun, langkah menghentak 9 naga surga sangat cepat, dan dengan bantuan formasi, kecepatannya bahkan lebih cepat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk meninggalkan Zhongmo dalam debu. Luming terbang lebih dari 10.000 mil dalam satu tarikan napas dan mendarat di hutan. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menghancurkan semua susunan pengawasan di hutan. Setelah Luming melahap beberapa kristal roh kelas atas, dia segera berdiri dengan kilatan dingin di matanya. Orang ini harus mati. Kilatan mematikan muncul di mata Luming. Dia melambaikan tangannya dan mulai menuliskan rune dan susunan di tanah. Prasasti itu terus tenggelam ke dalam tanah. Luming membutuhkan waktu setengah jam sebelum dia berhenti. Nak, kamu benar-benar kejam. Anda mengukir 36 formasi pembunuhan sekaligus dan menambahkan formasi ilusi untuk menutupinya. Bahkan jika orang itu adalah seniman bela diri alam samudera spiritual tingkat ketiga, begitu dia masuk ke sini, dia pasti akan mati. Dandan menyeringai. Bukankah ini lebih memuaskan? Luming tersenyum. Keren, tentu saja keren. Kakak, ayo pergi dan pancing orang itu ke sini. Saya tidak sabar untuk bertemu dengannya. Dandan mencibir, matanya bersinar. Luming naik ke udara dan kembali ke tempat dia datang. Dia tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Tidak ada tanda pengawasan di udara, jadi dia tidak takut ditemukan oleh manusia bawah tanah. Setelah terbang beberapa ribu mil, sesosok tubuh kekar terbang dengan kecepatan tinggi. Itu adalah Zhongmo, tapi pakaiannya berantakan dan dia terlihat sedikit acak-acakan. Jelas sekali bahwa dia telah bertemu dengan manusia bawah tanah di sepanjang jalan. Bajingan kecil. Mata Zhongmo memerah saat dia melihat Luming. Dia mengejar Luming dengan tatapan mematikan. Luming pura-pura terkejut. Dia berbalik dan berlari. Zhongmo mengejarnya. Dalam proses melarikan diri, Luming berpura-pura muntah darah lagi. Bajingan kecil,
Kamu sudah terluka. Anda tidak bisa lari. Daripada mati di tangan orang-orang bawah tanah, aku lebih memilih membunuhmu. Zhong Mo mencibir. Lu Ming tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berlari dengan kepala tertunduk. Mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang, segera melintasi ribuan mil dan tiba di tempat Lu Ming mengatur barisan. Lu Ming terbang ke bawah dan mulai berlari di hutan. Haha, kamu kehabisan ki yang sebenarnya, kan? Kali ini, kamu mati. Sangat gembira, Zhong Mo juga turun dan mengejar Lu Ming. Namun, setelah berlari beberapa saat, Lu Ming tiba-tiba berhenti dan berbalik. Senyuman aneh muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah Zhong Mo. Entah kenapa, ketika Zhong Mo melihat senyuman Lu Ming, hatinya tiba-tiba menegang dan dia merasa sedikit takut. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Bajingan kecil, kenapa kamu tidak lari lagi? Kamu tahu kamu tidak bisa lari sekarang, kan? Zhong Mo menarik napas dalam-dalam dan menghilangkan perasaan yang tidak bisa dijelaskan itu. Dia mencibir pada Lu Ming. Berlari. Kenapa kamu berlari? Aku akan tetap di belakang dan mengantarmu pulang. Lu Ming tersenyum. Kata-kata yang luar biasa. Mati. Zhong Mo berteriak dingin saat Yuan aslinya meledak, dan aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Bang! Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba mengambil langkah maju. Saat dia melakukannya, prasasti yang mempesona muncul di tempat Zhong Mo berdiri. Prasasti yang padat itu terjalin dan dipenuhi dengan keindahan yang mempesona. Namun, Zhong Mo sedang tidak berminat untuk menghargai keindahan ini. Hatinya tenggelam saat dia meraung dan berlari ke depan dengan liar. Bas! Dengan suara mendesing, pedang besar terbentuk dan menebas Zhong Mo dengan aura yang menakutkan. Kemudian, pedang besar terbentuk ke segala arah dan menebas Zhong Mo. Dan ini hanya satu formasi. Setelah itu, prasasti terus berkedip dan 36 formasi prasasti diaktifkan satu demi satu dengan kekuatan yang mengejutkan. Kamu bajingan kecil. Beraninya kamu membuat formasi prasasti di sini. Kamu tercela. Zhong Mo meraung. Hahaha, aku tercela. Saya seorang master prasasti, dan master prasasti menggunakan prasasti untuk bertarung. Selain itu, Anda hanya berada di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual, dan Anda akan melawan saya, tingkat Raja Puncak. Anda masih memiliki wajah untuk menyebut saya tercela. Lu Ming mencibir. Dia mengambil beberapa langkah dan banyak prasasti muncul. Segala macam serangan meletus. Api, badai, es, pedang, pedang. Segala jenis serangan langsung menenggelamkan Zhong Mo. Dalam formasi, Zhong Mo meraung berulang kali, tetapi setelah beberapa saat, raungan itu menghilang, hanya menyisakan suara prasasti yang mengamuk. Sesaat kemudian, formasi menjadi sunyi dan cahayanya menghilang. Zhong Mo tidak lagi berada dalam formasi. Zhong Mo telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Yang tersisa hanyalah cincin penyimpanan. Lu Ming mengulurkan tangannya dan cincin penyimpanan terserap ke tangannya. Lalu, dia berbalik, naik ke udara, dan meninggalkan tempat itu. Ekspresinya tenang. Dia tahu bahwa Zhong Mo sudah mati saat dia masuk ke dalam formasi. Hal paling menakutkan tentang seorang inscriber adalah mereka dapat membentuk formasi menakutkan dengan waktu yang cukup. Jika mereka punya cukup waktu dan material, mereka bahkan mungkin bisa membunuh musuh yang satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Tentunya formasi yang Anda atur harus terlebih dahulu tidak diketahui oleh musuh, dan musuh harus masuk ke dalam formasi tersebut agar berguna. Terlebih lagi, dalam pertarungan sesungguhnya, musuh tidak akan memberi Anda banyak waktu untuk mengatur susunan. Dalam pertarungan sesungguhnya, Master Prasasti akan mengandalkan susunan prasasti yang dapat dilemparkan secara instan. Formasi yang dapat digunakan secara instan menentukan kekuatan tempur seorang alkemis. Saat ini, formasi serangan seketika Lu Ming dapat membunuh seniman bela diri spiritual tingkat samudera tingkat pertama. Oleh karena itu, wajar jika Lu Ming menghabiskan setengah jam untuk mengatur formasi rantai dan membunuh Zhong Mo, yang berada di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Jika dia diberi lebih banyak waktu, dia bahkan bisa membentuk formasi yang lebih kuat dan membunuh ahli alam jiwa yang lebih kuat. Tentu saja, itu akan terjadi jika pihak lain masuk ke dalam formasi. Lu Ming terus terbang ke depan. Dalam perjalanan,
dia bertemu dengan beberapa manusia bawah tanah yang menunggangi boneka serigala raksasa. Lu Ming harus menggunakan 9 langkah-langkah naga untuk melepaskannya. Setiap tim memiliki boneka yang setara dengan alam samudra spiritual tingkat keempat. Lu Ming sedang berpikir keras. Tingkat keempat dari tingkat samudra spiritual jauh lebih kuat darinya. Jika dia bertemu mereka, dia hanya bisa lari. Ini tidak akan berhasil. Kita tidak bisa terus membabi buta seperti ini. Kita harus menangkap manusia bawah tanah dan mencari tahu apa yang terjadi dengan dunia bawah tanah. Lu Ming merenung. Tentu saja, dia tidak bisa melawannya secara langsung. Dia masih harus bergantung pada prasasti. Lu Ming memilih tempat dan mulai menuliskan rune. Kali ini, Lu Ming menghabiskan 3 jam menyiapkan 81 susunan rune tingkat 5. Ada juga 3 susunan ilusi yang menutupi jejak susunan prasasti. Kemudian, dia naik ke udara dan secara acak memilih arah untuk terbang. Segera, dia melihat sekelompok manusia bawah tanah menaiki boneka serigala raksasa. Orang-orang dari luar bumi, hentikan. Dengan raungan keras, sekelompok orang menyerang Lu Ming. Lu Ming berbalik dan lari. Segera, dia tiba di tempat di mana susunannya dipasang. Dia mendarat di tanah dan berlari ke depan. Manusia bawah tanah juga mendarat dan mengejar mereka dengan serigala raksasa. Setelah mengejar beberapa saat, Lu Ming tiba-tiba berhenti. Mati. Mata Lu Ming berkilat dingin. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan susunannya diaktifkan. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan menyelimuti lebih dari 100 manusia bawah tanah. Sialnya, orang ini tahu prasasti. Kita telah jatuh ke dalam perangkapnya. Keluar, keluar. Seorang pria kekar yang menunggangi boneka serigala raksasa di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual meraung berulang kali saat dia menyerang ke samping. Namun, yang dia sambut adalah serangan tanpa akhir. Brengsek. Tangan pria kekar itu bergerak dan sebuah gulungan gambar muncul. Setelah dia membukanya, sebuah layar tipis menyelimuti pria kekar itu. Gulungan prasasti. Tatapan Lu Ming berkedip. Selain Han Agung, ada juga beberapa orang lain yang mengeluarkan gulungan prasasti, gulungan pertahanan, gulungan ofensif, dan berbagai gulungan lainnya. Mereka mengendalikan boneka-boneka itu dan terus menyerang. Namun, Lu Ming telah menghabiskan 3 jam untuk menuliskan susunannya di sini. Totalnya ada 81. Bagaimana bisa begitu mudah untuk ditembus? Untuk sementara waktu, ada keributan terus-menerus, dan manusia bawah tanah tidak bisa keluar sama sekali. Manusia bawah tanah ini juga berlatih seni bela diri, tetapi budidaya seni bela diri mereka jauh lebih rendah daripada budidaya prasasti. Tampaknya budidaya seni bela diri mereka hanya untuk membantu budidaya prasasti mereka. Lu Ming mengendalikan serangan sambil mengamati. Di antara mereka, beberapa manusia bawah tanah dengan basis budidaya tinggi sedang menggambar dengan tangan mereka. Mereka sebenarnya sedang menuliskan susunan prasasti besar untuk menahan susunan Lu Ming. Ahli penyempurnaan Ming sejati. Di antara 100 orang, Lu Ming melihat setidaknya 5 pemurni prasasti sejati. Bahkan ada 26 penyuling prasasti yang benar-benar ekstrim. Luar biasa. Manusia bawah tanah sangat maju dalam Dao prasasti. Jumlah master prasasti sejati sangatlah tinggi. Boneka-boneka itu terlalu keras. Ayo bunuh manusia bawah tanah dulu. Lu Ming melambaikan tangannya dan mengendalikan susunan prasasti untuk menyerang manusia bawah tanah pada boneka itu. Jeritan menyedihkan terdengar terus-menerus seiring dengan semakin banyaknya manusia bawah tanah yang terbunuh. Temanku dari luar bumi, kami tidak mempunyai niat buruk. Kami hanya ingin mengundang Anda ke suku serigala surgawi untuk mengobrol. Kamu tidak perlu begitu kejam. Pria terkuat itu berteriak. Lu Ming mencibir. Dia tidak punya niat buruk. Ada lebih dari 1000 orang, dan kurang dari 200 orang berhasil melarikan diri. Sisanya semuanya meninggal. Bagaimana mungkin mereka tidak mempunyai niat buruk? Bagaimana Lu Ming bisa mempercayainya? Dia fokus mengendalikan formasi. Prasasti indah itu bersinar dan berubah menjadi senjata pembunuh yang menakutkan. Satu demi satu, manusia bawah tanah terbunuh. Tentu saja, dia mengendalikan lebih banyak serangan, ditujukan pada manusia bawah tanah terkuat. 81 formasi besar memberontak, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Tidak lama kemudian, hanya tersisa 2 dari lebih dari 100 manusia bawah tanah.
Yang lainnya semuanya mati, termasuk manusia terkuat. Bahkan boneka tingkat rendah itu telah hancur, dan hanya 5 boneka spiritual tingkat samudera yang tersisa. Lu Ming mengendalikan barisan untuk menenangkan diri. Dia memandang kedua orang yang selamat itu dengan tatapan dingin. Wajah kedua pria itu pucat, dan mata mereka menunjukkan ketakutan yang tak ada habisnya. Tentu saja, Lu Ming sengaja meninggalkan mereka berdua. Apa yang harus aku tanyakan selanjutnya? Apa yang akan kamu jawab? Kalau tidak, mati. Lu Ming memandang mereka berdua. Orang luar, jangan pikirkan itu. Salah satu dari mereka meraung. Mata Lu Ming menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya tombak melesat dan memakukan pria itu ke tanah. Kemudian, dia melihat ke orang terakhir dan berkata, "Bagaimana denganmu? Aku akan memberitahumu, aku akan menceritakan semuanya padamu, tolong lepaskan aku." Pria itu berteriak. Orang ini adalah seorang pria parubaya. Dia tinggi dan kurus, dan dia terlihat cukup cerdas. Aku akan melepaskanmu selama kamu bisa memberiku penjelasan yang memuaskan. Dengan itu, Lu Ming berjalan menuju beberapa boneka yang belum dihancurkan. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan 5 boneka serigala raksasa itu. Kemudian, dia meraih pria jangkung dan kurus itu dan meninggalkan tempat itu. Saat mereka terbang, Lu Ming menanyakan beberapa pertanyaan kepada ahlinya. Pria jangkung dan kurus secara alami memberitahu Lu Ming semua yang dia ketahui dan jelaskan dengan kemampuan terbaiknya. Dia takut Lu Ming tidak puas dan membunuhnya. Sehari kemudian, Lu Ming duduk bersila di atas batu hijau di puncak gunung. Adapun pria jangkung dan kurus, Lu Ming melepaskannya. Tidak masalah jika dia melepaskannya, karena pihak lain tidak tahu di mana dia berada. Jadi ini benar-benar dunia bawah tanah, dan terbagi menjadi banyak suku. Lu Ming bergumam dan mengingat kata-kata pria jangkung dan kurus kekar. Dunia bawah tanah terbagi menjadi banyak suku manusia. Yang pernah ditemui Lu Ming dan yang lainnya sebelumnya disebut suku serigala surgawi. Itu hanyalah salah satu dari banyak suku. Ribuan tahun yang lalu, manusia di sini hanya mengetahui beberapa metode budidaya seni bela diri yang dangkal. Namun ribuan tahun yang lalu, nenek moyang kuno manusia bawah tanah turun dan mewariskan Dao Prasasti, sangat meningkatkan kekuatan pertempuran manusia bawah tanah. Namun, setelah nenek moyang kuno mewariskan beberapa teknik prasasti, dia tertidur lelap di Gunung Suci. Tidur ini berlangsung selama ribuan tahun. Setelah nenek moyang kuno tertidur lelap, berbagai suku bertempur satu demi satu. Dunia bawah tanah mengalami kekacauan, dan ribuan tahun berlalu. Namun, ada legenda di setiap suku di dunia bawah tanah. Artinya, suatu hari nanti, seseorang dari dunia luar akan turun, dan salah satu dari mereka akan menjadi orang terpilih untuk membangkitkan leluhur kuno. Jika suatu suku mendapatkan yang terpilih ini, mereka akan menerima hadiah besar dari nenek moyang kuno. Oleh karena itu, mereka berkeliling untuk menangkap Lu Ming dan yang lainnya. Jadi itulah yang terjadi. Pikiran Lu Ming menjadi jernih. Nenek moyang kuno, Gunung Suci, yang terpilih. Tentang apa semua ini? Lu Ming mengerutkan kening dan merenung. Dia telah bertanya pada pria jangkung dan kurus tapi dia juga tidak tahu. Sebagian besar informasinya hanyalah legenda. Dia hanya tahu di mana Gunung Suci itu berada dan bahkan memberi Lu Ming peta. Lu Ming mengeluarkan peta itu dan melihatnya. Dunia bawah tanah sangat luas dan terbagi menjadi ratusan suku. Suku serigala surgawi terletak di selatan. Gunung Suci berada di tengah-tengah negeri ini. Kami datang ke sini untuk mencari harta karun Kaisar Bela Diri. Pintu masuk ke samudera astral yang kacau pasti dibuat oleh seseorang. Nenek moyang kuno dunia ini tiba-tiba turun beberapa ribu tahun yang lalu. Mungkinkah leluhur kuno itu yang membuat pintu masuk itu? Atau mungkin, nenek moyang kuno adalah Kaisar Bela Diri. Memikirkan hal ini, jantung Lu Ming berdetak kencang. Namun, jika dia benar-benar seorang Kaisar Bela Diri, mengapa dia bersembunyi di tempat ini? Dan ia telah tertidur selama ribuan tahun tanpa terbangun. Lu Ming menyadari bahwa harta karun Kaisar Bela Diri tidak sesederhana kelihatannya. Menurut pria jangkung dan kurus, semua suku berusaha menangkap makhluk luar angkasa, berharap menemukan yang ditakdirkan. Lebih dari sebulan lagi, manusia dunia kegelapan akan mengadakan upacara pemujaan leluhur.
Semua suku akan membawa makhluk luar angkasa ke Gunung Suci. Hanya yang ditakdirkan yang bisa lulus semua ujian dan akhirnya membangunkan leluhur kuno. Sepertinya aku hanya bisa pergi ke Gunung Suci itu jika aku ingin mengetahui rahasianya. Namun, Lu Ming melihat peta itu dan mengerutkan kening. Ada lusinan suku antara Gunung Suci dan suku Serigala Surgawi. Jika dia terburu-buru ke sana, dia harus menghindari kejaran berbagai suku di sepanjang jalan. Dia tidak tahu kapan dia akan mencapai Gunung Suci. Juga, di mana Xian Yanxing sekarang? Bagaimana itu? Lu Ming sangat khawatir. Ayo bergegas ke Gunung Suci dulu. Lu Ming menyimpan peta itu dan melambaikan tangannya. Boneka serigala raksasa muncul di puncak gunung. Ini adalah boneka gelombang raksasa yang setara dengan tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Dan, bagaimana cara menggunakan boneka ini? Lu Ming bertanya. Meskipun boneka adalah cabang dari prasasti Dao, Lu Ming belum pernah berhubungan dengannya. Itu mudah. Boneka sebenarnya sangat mirip dengan senjata roh. Mereka bisa disebut sebagai jenis senjata roh yang berbeda, tetapi masih terdapat beberapa perbedaan. Untuk mengendalikan boneka caranya sangat sederhana. Anda hanya perlu menghapus jejak pemilik sebelumnya pada wayang tersebut, lalu menyuntikkan energi mental Anda ke dalamnya untuk mengontrol tulisan pada wayang tersebut. Maka, secara alami Anda akan dapat mengendalikannya. Jawab Dandan. Oh. Lu Ming meletakkan telapak tangannya di atas kepala boneka serigala raksasa itu. Gumpalan api energi batin berwarna hijau meresap ke dalam kepala boneka serigala raksasa itu. Lu Ming menemukan bahwa bagian dalam boneka itu diukir dengan tulisan yang padat. Prasasti-prasasti ini terjalin satu sama lain dan sangat mendalam. Lu Ming menghela nafas. Jalur boneka sungguh luar biasa. Dia bahkan pernah mendengar bahwa ada dalang yang kuat yang bahkan bisa membuat boneka dengan kesadaran. Mereka bisa belajar dan berpikir seperti manusia. Itu luar biasa. Lu Ming menggunakan api energi mentalnya untuk menghapus jejak pemilik boneka sebelumnya. Kemudian, dia menyebarkan api energi mentalnya ke dalam susunan prasasti besar di pikiran boneka itu. Segera, perasaan indah muncul di hatinya. Ia merasa bisa mengendalikan boneka itu sesuka hati. Sambil berpikir, boneka itu meraung dan melebarkan sayapnya. Ia melayang ke udara dan berputar sebelum kembali ke puncak gunung. Tingkat konsumsi api mental sungguh mengejutkan. Tatapan Lu Ming berkedip. Mengontrol boneka menghabiskan banyak energi spiritual. Tanpa energi spiritual yang cukup, sulit mengendalikannya. Semakin tinggi level bonekanya, semakin banyak kekuatan pikiran yang dikonsumsi. Namun, di setiap level, Lu Ming telah menyalakan 10 lampu mental, yang semuanya telah mencapai kesempurnaan. Kekuatan energi mentalnya sangat mengejutkan. Dia jauh lebih kuat dan lebih tebal daripada banyak penyuling prasasti sejati peringkat 6. Seharusnya cukup untuk mengendalikan boneka ini di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Lu Ming terbang dan duduk bersila di belakang boneka serigala raksasa. Boneka serigala raksasa itu bangkit dan terbang ke kejauhan, menuju Gunung Suci. Dia hanya perlu menghabiskan kekuatan spiritualnya untuk menaiki boneka tersebut. Kecepatan boneka itu meningkat pesat. Segera, dia terbang sejauh puluhan ribu mil. Dari peta, dia telah meninggalkan wilayah suku serigala surgawi dan memasuki suku lain, suku macan tutul merah. Mengaum, mengaum. Saat Lu Ming terbang di atas pegunungan, suara gemuruh datang dari seluruh pegunungan. Ratusan sosok terbang ke langit dan mengepung Lu Ming. Orang-orang ini berpakaian seperti orang-orang dari suku serigala surgawi. Mereka memakai kulit binatang, tapi boneka yang mereka tunggangi berbeda. Boneka yang mereka tunggangi adalah citah merah. Ia juga memiliki sayap dan bisa terbang di langit. Suku serigala surgawi. Tidak, itu orang luar. Di garis depan adalah seorang pemuda berusia akhir 20-an. Dia kekar dan berotot, memancarkan aura ledakan. Dia menatap Lu Ming dengan dingin. Lu Ming mengerutkan kening. Dia tidak menyadari ada seseorang di bawah. Pihak lain pasti menggunakan arai untuk menutupi aura mereka. Orang ini sebenarnya mengendarai boneka tingkat dewa dari suku serigala surgawi. Sepertinya dia pasti mengetahui Dao prasasti. Kita harus berhati-hati. Di samping pemuda itu ada seorang lelaki tua berambut merah. Dia sendirian. Apa yang perlu ditakutkan? Pemuda itu mendengus. Qi Feng,
Tetua klan telah menginstruksikan kita untuk tidak menyerang orang luar ini jika memungkinkan. Kami masih membutuhkan bantuan mereka. Kata orang tua itu. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa tetua klan begitu sopan kepada orang luar ini. Dia bisa saja menangkap mereka dan memaksa mereka pergi ke Gunung Suci. Tidak perlu melalui banyak masalah. Pemuda itu berkata dengan dingin, terlihat sangat sombong. Orang tua itu tertawa getir dan tidak banyak bicara. Dia memandang Luming dan berkata, adikku, kamu pasti orang luar. Kami tidak punya niat buruk. Kami hanya ingin meminta Anda untuk kembali ke suku macan tutul merah bersama kami. Kami membutuhkan bantuan Anda. Luming mengerutkan kening. Dia telah mendengar percakapan antara pihak lain. Namun, bagaimana dia bisa mempercayai pihak lain? Minggir, aku tidak ingin memulai pembunuhan sia-sia. Luming berkata dengan dingin. Pembantaian. Kata-kata yang luar biasa. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuh mereka semua sendirian. Wajah pemuda itu menjadi gelap. Mengenakan biaya. Luming tidak mau membuang-buang napas. Dia mengendalikan boneka serigala raksasa dan menyerang tes pertama. Mengaum. Boneka serigala raksasa itu melolong dan cakarnya setajam pisau saat menebas ke depan. Kekuatan mengerikan itu merobek beberapa boneka citah. Itu adalah boneka dewa peringkat 4. Penatua Crimson, pergilah dan tunda. Yang lain akan mengelilinginya. Jika dia terus melawan, bunuh saja. Pemuda itu dengan dingin berteriak. Orang tua itu tidak berdaya. Dia hanya bisa mengendalikan boneka itu untuk maju dan melawan Luming. Boneka cita orang tua itu setara dengan alam samudera spiritual tingkat keempat dan sangat kuat. Percikan beterbangan saat ia bertarung dengan boneka serigala raksasa Luming. Yang lain menggunakan segala macam panah dan rune untuk menyerang Luming. Adik kecil, kamu hanya seorang alkemis kelas surga. Anda tidak akan bisa mengendalikan boneka kelas dewa kelas 4 dalam waktu lama. Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Aku berjanji tidak akan menyakitimu. Kata orang tua itu. Namun, Luming tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia terus memukul dengan kedua tangannya. Pancaran tinju dari tinju bintang yang meledak bergemuruh di udara dan meledak ke depan. Beberapa boneka yang lebih lemah dibunuh oleh Luming bersama manusia. Namun, bukan hanya lelaki tua itu yang memiliki boneka alam lautan jiwa. Ada 7 atau 8 orang lain yang memilikinya, dan mereka yang bisa mengendalikan mereka semuanya adalah Master Prasasti peringkat 6 dengan segala jenis gulungan prasasti di atasnya. Luming tidak bisa terburu-buru sama sekali. Terlalu merugikan bagi seorang inscriber yang belum mencapai level 7 untuk menuliskan sebuah arai di udara. Namun, dengan kekuatan api energi mentalku, aku tidak perlu mencapai level 7 untuk bisa mengukir sebuah arai di udara. Luming tenggelam dalam pikirannya saat dia bertarung. Ke permukaan. Sambil berpikir, Luming mengendalikan boneka serigala raksasa itu untuk bergegas ke tanah. Yang lain mencoba menghentikannya. Berdebar. Ledakan. Beberapa boneka di depan Luming dihempaskan oleh boneka serigala raksasa tersebut. Serangan jalur Gokudo. Saat dia masih di udara, Luming melancarkan serangan Gokudo. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menerobos segalanya. Beberapa boneka kerajaan bela diri di depannya meledak. Luming menginjak tanah. Dia menginjak tanah dan tanda muncul di tanah. Dentang. 2 pedang muncul di udara, dan dengan satu tebasan, boneka itu terpotong menjadi 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bisa mengendalikan boneka dewa peringkat 4 dan bahkan menuliskan formasi hebat. Bagaimana kekuatan spiritualnya bisa begitu kuat? Orang tua itu kaget. Berdebar. Berdebar. Boneka serigala raksasa itu menjatuhkan sekelompok boneka citah dan muncul di samping Luming. Langkah kaki Luming menjadi semakin cepat. Rune terus berkedip di tanah dan segala jenis serangan diluncurkan ke segala arah. Gunakan gulungan prasasti dan ledakkan dia. Pemuda itu meraung, memberi perintah dari samping. Banyak orang mengeluarkan gulungan prasasti dan membukanya. Segala jenis serangan kekerasan menimpa Luming. Luming mengambil beberapa langkah ke depan dan lapisan layar cahaya terbentuk. Namun, dengan guncangan, layar cahaya ini pecah satu demi satu. Bagaimanapun, pembentukan prasasti terjadi secara instan dan kekuatannya terbatas. Itu tidak bisa memblokir serangan beberapa gulungan prasasti yang kuat. Sekarang, tiba-tiba,
Mata Luming berbinar. Dia menghentakkan kakinya dan sinar tombak yang menyilaukan melesat ke arah pemuda itu. Beberapa boneka di depan pemuda itu dan orang-orang di dalamnya hancur atau terlempar. Pada saat itu, Luming menaiki boneka serigala raksasa dan menyerang pemuda itu. Sasarannya adalah pemuda ini. Pemuda ini sepertinya memiliki status yang tinggi. Selama dia bisa mengalahkan pemuda ini, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tidak baik. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Dia ingin membantu, tapi sudah terlambat. Ekspresi pemuda itu juga berubah drastis. Dia mundur dengan cepat dan mengendalikan boneka di bawahnya untuk menyerang Luming. Pada saat yang sama, sebuah jimat prasasti muncul di tangannya. Bang! Boneka pemuda memiliki kekuatan tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual, tetapi boneka serigala raksasa mengirimnya terbang dengan satu tamparan, hampir meledak. 9 naga menginjak-injak langit. Luming maju selangkah dan muncul di samping pemuda itu dalam sekejap. Sebelum pemuda itu bisa membuka gulungan jimat prasasti itu, dia mencengkeram leher pemuda itu dengan cakarnya. Di sekelilingnya, gerakan orang lain tiba-tiba berhenti di udara. Nak, lepaskan aku, atau aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Pemuda itu meraung dan mengancam Luming. Dia merasa sangat sedih. Saat ini, dia berada di udara dan Luming telah meraih bagian vitalnya. Dia memiliki tubuh yang penuh dengan tulisan Dao tetapi dia tidak dapat menggunakannya. Hidupmu ada di tanganku, dan kamu masih berani mengancamku. Aku hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan sekarang dan kamu akan mati. Kilatan dingin melintas di mata Luming dan niat membunuh yang dingin terpancar dari tubuhnya. Pemuda itu merasakan hawa dingin merambat di punggungnya seolah-olah dia akan menghadapi kematian di saat berikutnya. Hatinya bergetar, dan dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Boneka serigala raksasa itu terbang mendekat. Luming menggendong pemuda itu dan melangkah ke belakang boneka serigala raksasa itu. Jika kamu melepaskanku, tentu saja aku akan melepaskannya. Luming mengamati sekelilingnya. Baiklah, kami akan melepaskanmu. Ayo pergi. Kata sesepuh itu tanpa ragu-ragu. Kerumunan itu berpisah untuk menciptakan jalan bagi Luming untuk terbang. Sekarang, cepat lepaskan Qi Feng. Kata orang tua itu. Qi Feng adalah pemuda ini. Apa yang terburu-buru? Aku akan melepaskannya setelah aku terbang agak jauh. Luming mengendalikan boneka serigala raksasa itu dan terbang ke depan. Setelah terbang sejauh 100 mil, Luming melemparkan puncak Scarlet dan terus terbang. Brengsek. Qi Feng menggeram sambil melihat sosok Luming yang akan pergi. Matanya dipenuhi kebencian. Luming terbang jauh dan segera, dia telah menempuh jarak 10.000 mil. Sepanjang jalan, dia tidak bertemu dengan manusia bawah tanah. 10.000 mil di depan, 2 boneka citah merah terbang di udara. Kedua boneka citah tersebut setara dengan tingkat samudera spiritual, dan keduanya berada pada tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Di salah satu boneka citah ada seorang wanita muda berusia 20-an. Dia memiliki sosok yang montok, dan beberapa bagian pentingnya terbungkus kulit binatang, sedangkan sisa kulitnya terbuka. Kulitnya berwarna perunggu, dan meskipun dia tidak terlalu cantik, dia penuh dengan keliaran dan memiliki kecantikan yang berbeda. Di boneka citah lainnya, ada seorang lelaki tua. Nona, terlalu berbahaya bagimu untuk keluar sendirian seperti ini. Ayo kembali. Kata orang tua itu. Penatua Cisu, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Baru saja, ada kabar dari Qi Feng bahwa ada seorang pemuda dari alam luar yang sangat mahir dalam Dao Prasasti. Ini sangat menarik. Mungkin dia adalah orang yang ditakdirkan dalam legenda. Saya harus menemukannya. Mata wanita muda itu berkedip-kedip seolah dia sangat penasaran. Nona muda, menurut berita, kecakapan bertarung orang itu sangat kuat, dan dia juga mengendalikan boneka tingkat dewa tingkat 4. Jika kita bertemu dengannya, kemungkinan besar kita akan berada dalam bahaya. Lebih baik kita kembali ke grup. Penatua Redbeard terus membujuk. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Saya hanya ingin mengundang dia kembali ke suku kami. Jika saya mengikuti kelompok utama, saya akan menakutinya. Bagaimana kita bisa bicara? Bagaimana kita bisa membujuk dia untuk kembali ke suku kita bersamaku? Wanita muda itu tidak mendengarkan sama sekali, matanya melihat sekeliling.
Orang tua itu menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membujuk wanita muda yang keras kepala ini, jadi dia hanya bisa mengikutinya dengan cermat. Lu Ming duduk bersila di atas boneka itu dan terbang ke depan. Tidak lama kemudian, mereka terbang 10.000 mil lagi. Apa? Saat ini, dia memperhatikan dua boneka citah telah muncul di hadapannya. Di atas boneka tersebut, ada seorang wanita muda dan seorang pria tua. Pihak lain jelas telah melihatnya juga. Saya menemukannya, saya menemukannya. Wanita muda itu bersorak dan mengendalikan boneka itu untuk terbang menuju Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Nona, hati-hati. Orang tua itu mengikuti dari dekat. Lu Ming mengerutkan alisnya. Ia bisa merasakan bahwa kedua boneka itu tidak sederhana. Ia segera mengendalikan boneka serigala raksasa tersebut untuk mengubah arah dan terbang menjauh. Hei saudaraku, jangan pergi. Kami tidak punya niat buruk. Jangan pergi. Wanita muda itu berteriak dan mengendalikan boneka itu untuk mengejar Lu Ming. Lu Ming tidak mengucapkan sepatah kata pun dan terus terbang ke depan. Saudara ini, kami sebenarnya tidak mempunyai niat buruk. Silakan berhenti dan ngobrol dengan saya. Saya hanya ingin meminta Anda untuk kembali ke suku dan membantu kami melakukan sesuatu. Kami pasti akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat. Wanita itu berseru, mengejarnya. Dalam sekejap mata, mereka telah terbang sejauh puluhan ribu mil. Lu Ming telah mengubah arah beberapa kali, tetapi wanita dan tetua itu masih mengikuti dari belakang. Mereka semua adalah boneka di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual, dan kecepatan mereka hampir sama. Wanita itu seperti plester kulit anjing yang tidak bisa dilepaskannya. Lu Ming terdiam. Dia tiba-tiba mengendalikan boneka itu untuk berhenti dan menoleh untuk melihat wanita dan pria tua itu. Wanita muda dan pria tua itu terkejut dan berhenti juga. Berapa lama kalian akan mengikutiku? Lu Ming berkata dengan dingin. Saudaraku, apa yang kamu takutkan? Kami tidak punya niat buruk. Saya harap Anda tidak salah paham. Anda orang luar, bukan? Suku kami hanya ingin meminta bantuanmu. Kata wanita muda itu. Saya tidak tertarik. Lu Ming berbalik dan hendak pergi. Saudaraku, semua suku mencarimu. Jika Anda meninggalkan suku macan tutul merah kami, Anda harus pergi ke suku lain. Beberapa suku sangat jahat. Jika Anda datang ke suku macan tutul merah kami dan membantu kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda jika Anda memiliki permintaan di masa mendatang. Kata wanita muda itu. Lu Ming mengerutkan alisnya, merenung, dan tersenyum. Siapa namamu? Apa statusmu di suku macan tutul merah? Aku Qi Yue, aku. Wanita muda itu hendak mengungkapkan identitasnya ketika lelaki tua itu menyela. Nona, jangan mudah mengungkapkan identitasmu. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Penatua janggut merah, jangan khawatir. Itu akan baik-baik saja. Saya putri kepala suku macan tutul merah. Jika Anda mengikuti saya kembali ke suku macan tutul merah pasti akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat. Qi Yue tersenyum dan melanjutkan. Putri kepala suku macan tutul merah. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Matanya berkilat saat dia melihat ke arah Qi Yue dan berkata, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bagaimana kalau begini, ikutlah denganku ke gunung di depan, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Lu Ming menunjuk ke pegunungan di depan mereka. Tidak, adik, permintaanmu terlalu berlebihan. Bagaimana kami bisa mempercayai Anda? Teriak si janggut merah tua. Oh. Jika itu masalahnya, maka tidak ada ruang untuk berdiskusi. Jangan ikuti aku. Lu Ming melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Tunggu, aku akan pergi bersamamu. Kata Qi Yue. Nona, kamu tidak bisa. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Penatua Cisu keberatan. Penatua Redbeard, jangan khawatir. Saya tidak punya permusuhan dengannya. Dia tidak akan mendapatkan keuntungan jika membunuhku. Qi Yue tersenyum dan mengendalikan boneka itu untuk terbang menuju Lu Ming. Mata Lu Ming berkedip. Dia tidak menyangka Qi Yue berani mengikutinya. Lu Ming mengendalikan boneka serigala raksasa dan terbang menuju pegunungan dengan Qi Yue di depan dan belakang. Penatua Redbeard hanya bisa berdiri di sana dengan cemas. 100 mil jauhnya, keduanya mendarat di pegunungan. Sosok Lu Ming melintas dan dia menghancurkan semua tanda pengawasan di dekatnya.
Saya mendengar bahwa prasasti Anda sangat dalam, dan sepertinya itu benar. Qi Yue memandang Lu Ming, matanya cerah. Lu Ming berbalik dan menatap Qi Yue dengan senyuman di wajahnya. Saat berikutnya, sosoknya berubah menjadi kilatan petir dan dia tiba-tiba bergegas menuju Qi Yue. Di saat yang sama, boneka serigala raksasa itu mengeluarkan geraman pelan dan juga menyerang Qi Yue. Qi Yue terkejut. Dia tidak pernah menyangka Lu Ming akan bergerak begitu tiba-tiba. Dia hanya bisa mengendalikan boneka cita untuk memblokir sementara dia mundur dengan kecepatan tinggi. Dia melambaikan tangannya terus-menerus dan menuliskan tanda. Kedua boneka itu saling bertabrakan dan bertarung sengit. Sosok Lu Ming berhenti dan dia menginjak tanah. Rune muncul satu demi satu dan membentuk pedang tempur, menebas Qi Yue. Prasasti Qi Yue adalah seekor citah merah besar yang menerkam ke depan. Prasasti Dao Qi Yue sangat mendalam dan telah mencapai peringkat 6. Dia juga seorang pemurni prasasti sejati dan mungkin telah menyalakan beberapa lampu roh peringkat 6. Dia juga sangat kuat. Keduanya selesai menuliskan susunannya dalam sekejap, tetapi Lu Ming juga memiliki budidaya seni bela diri yang kuat selain Dao Prasasti. Lu Ming mengarahkan jarinya dan sinar tombak yang menyilaukan menembus ke depan, mengarah ke tenggorokan Qi Yue. Qi Yue kaget dan mundur lagi. Namun, saat dia mundur, prasasti itu terputus. Lu Ming maju selangkah dan sosoknya tiba-tiba muncul di depan Qi Yue. Dia mengulurkan tangannya dan mencengkram leher Qi Yue. Di saat yang sama, tangannya yang lain memegang pinggang ramping Qi Yue. Qi esensial melonjak dan menyegel inti esensial Qi Yue. Qi Yue juga mengembangkan seni bela diri, tetapi seni bela diri hanyalah pelengkap. Dia baru mencapai alam raja bela diri tingkat pertama, yang jauh dari alam Lu Ming. Gerakan Qi Yue tiba-tiba berhenti, dan boneka citah juga berhenti. Lu Ming juga menghentikan boneka serigala raksasa itu. Tindakan mereka tampak agak intim. Saudaraku, jangan salah paham. Saya benar-benar tidak punya niat buruk. Qi Yue berseru. Dia sedikit tersipu saat merasakan aura panas Lu Ming di belakangnya. Saya tahu Anda tidak memiliki niat buruk. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati sekarang. Lu Ming berbisik di telinga Qi Yue. Nafas panasnya berhembus ke leher Qi Yue, membuatnya merasa sedikit aneh. Memang benar, Lu Ming tiba-tiba menyerang Qi Yue, tapi dia tidak merasakan niat membunuh apapun darinya. Jika Qi Yue mempunyai niat membunuh terhadapnya, dia pasti akan mengungkapkannya dalam situasi itu. Apa yang kamu katakan tadi, apakah itu benar? Jika aku pergi ke sukumu bersamamu, kamu tidak akan merampas kebebasan pribadiku, kan? Lu Ming bertanya. Tidak, tentu saja tidak. Para tetua kami telah menyampaikan pesan bahwa kami akan mencoba membawa Anda kembali tanpa konflik apapun, bukan dengan kekerasan. Bagaimanapun, kami membutuhkan bantuanmu kali ini. Kata Qi Yue. Apakah karena orang yang memiliki mandat surgawi? Lu Ming bertanya. Jadi kamu sudah tahu. Itu benar, itu karena ini. Qi Yue mengangguk. Kalau begitu, kamu akan pergi ke Gunung Suci dalam sebulan. Ya, saat itu semua suku akan mengirimkan orang untuk memuja leluhur. Kali ini, mungkin salah satu dari kalian bisa membangunkan leluhur kuno. Kata Qi Yue. Baiklah, aku akan mengikutimu ke suku Macan Tutul Merah. Lu Ming melepaskan tangannya dan mundur beberapa langkah. Lu Ming telah memanggil Qi Yue untuk menguji kemampuannya. Jika apa yang dia katakan itu benar, tidak ada salahnya pergi ke suku Macan Tutul Merah bersamanya. Lagi pula, jika dia ingin pergi ke Gunung Suci sendirian, dia harus melewati banyak suku di sepanjang jalan. Itu terlalu sulit. Pada saat itu, pasti akan lebih mudah pergi bersama suku Macan Tutul Merah. Benar-benar, itu hebat. Qi Yue tertawa gembira. Dia kemudian memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu dan bertanya, prasasti Daomu sangat kuat. Meskipun Anda hanya berada di puncak tingkat surga, Anda dapat dengan mudah mengontrol boneka tingkat dewa dan menuliskan formasi prasasti yang hebat pada saat yang bersamaan. Aku belum pernah melihat penulis sekuat kamu. Kelas surga, setingkat dewa. Lu Ming tercengang. Dia pernah mendengar orang lain membicarakannya sebelumnya. Mungkinkah pembagian alam di dunia bawah tanah berbeda dengan mereka? Lu Ming akhirnya mengerti setelah Qi Sue menjelaskan. Ternyata pembagian Dao prasasti di dunia ini berbeda dengan di dunia luar. Mereka dibagi menjadi tingkat primer, kuning,
hitam, bumi, surga, dan dewa. Tingkat dewa adalah yang tertinggi. Tingkat ketuhanan setara dengan penulis peringkat 6, tetapi tingkat ketuhanan adalah yang tertinggi di sini. Mungkinkah penulis tertinggi di dunia bawah tanah hanya bisa mencapai peringkat 6? Lu Ming sangat penasaran. Tingkat dewa adalah tingkat tertinggi. Selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang mampu menembus tingkat dewa dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa nenek moyang kuno jelas merupakan eksistensi yang telah melampaui tingkat dewa, dan dalam jumlah yang banyak. Kata Ciyue dengan ekspresi penuh kerinduan. Keduanya terbang ke atas bonekanya dan mengobrol sambil kembali ke tempat asalnya. Ketika Penatua Cisu melihat bahwa Ciyue dan Lu Ming telah kembali dengan selamat, dia secara alami sangat bersemangat. Penatua janggut merah, ini Lu Ming. Dia seorang penulis yang mengesankan. Bulan Merah diperkenalkan.